Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira, mahasiswa keperawatan UNISA. Tujuan saya kesini untuk mengedukasi Ibu tentang apa itu masa premenopause. Berdasarkan pengkajian sebelumnya, Ibu masih kurang mengerti tentang fase premenopause. Diharapkan setelah edukasi ini, Ibu mampu memahami fase premenopause. Selanjutnya, langsung saja kita mulai Bu edukasinya. Nanti dari slide ini, apa itu fase premenopause? Di pengkajian sebelumnya kan Ibu udah bilang tuh, Ibu udah 3 bulan nggak haid. Nah, berdasarkan kondisi Ibu itu belum masuk ke fase menopause, tapi masih di fase premenopause, yaitu fase transisi sebelum menuju ke masa menopause. Nah, untuk fase ini umumnya terjadi pada wanita di usia 40-50 tahun dan berlangsung beberapa tahun sebelum menstruasi berhenti total. Katakan menopause itu jika ibu sudah 12 bulan berturut-turut tidak mengalami menstruasi. Jadi sekarang itu ibu belum menopause tapi masih di fase transisi menuju ke menopause. Nah, selanjutnya di sini kenapa hal ini bisa terjadi? Perubahan ini terjadi alami akibat proses penuaan, di mana ovarium ibu mulai mengurangi produksi hormon estrogen dan progesteron, sehingga menyebabkan siklus menstruasi ibu menjadi tidak teratur. Terus fungsi reproduksi ibu juga mulai menurun. Terus ibu mengalami berbagai perubahan baik fisik maupun emosional. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, kondisi ini bukan penyakit, tetapi proses biologis alami yang dialami oleh semua wanita. Selanjutnya, tanda dan gejala umum premenopause. Mungkin dari beberapa gejala ini ibu sudah mengalami. Yang pertama itu menstruasi ibu tidak teratur, bisa jadi lebih sering, lebih jarang, atau tidak sama sekali. Kalau kondisi ibu kan sekarang itu kayak lebih jarang ya Bu, udah 3 bulan ya. Nah, untuk yang tanda gejala selanjutnya itu ibu mengalami hot flashes, di mana ibu merasa tiba-tiba panas di wajah dan dada. Terus ibu jadi sering terbangun di malam hari karena berkeringat. Terus ibu merasa kekeringan pada vagina yang menyebabkan nyeri saat berhubungan. Selanjutnya ibu juga mengalami perubahan mood seperti tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang. Terus ibu juga lebih sulit untuk berkonsentrasi. Mungkin ibu juga akan mengalami nyeri sendi atau nyeri otot ringan. Mungkin juga akan mengalami sering kelelahan. Terus kenaikan berat badan secara tiba-tiba. Selanjutnya itu untuk tips menghadapi fase premenopause ini agar ibu lebih siap secara fisik dan emosional. Yang pertama itu tipsnya itu ibu bisa menjaga pola makan yang sehat, misalnya mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium dan serat. Contohnya itu sayuran yaitu bayam, brokoli. Terus ada buah-buahan juga, jeruk atau pepaya. Terus ibu juga bisa bagus kalau konsumsi ikan segar. Terus tahu dan tempe juga bisa karena tahu dan tempe itu tinggi kalsium dan serat juga. Terus tips yang kedua itu ibu bisa olahraga ringan dan rutin, minimal itu 2-3 kali dalam seminggu. Contohnya olahraga ringan seperti jalan kaki, senam atau yoga. Tips yang selanjutnya itu bisa menjaga pola tidur, minimal sehari itu tidurnya itu 7-8 jam. Tips yang selanjutnya itu hindari stres, dimana kalau ibu stres itu ibu bisa mengalihkan stresnya dengan melakukan kegiatan yang ibu sukai agar tidak terpikir dengan stres tersebut. Terus tips selanjutnya itu ibu bisa melakukan cek kesehatan secara rutin, misalnya tekanan darah, cek kolesterol atau asam urat. Baik ibu, untuk edukasi tentang fase premenopause-nya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Ya, itu kemarin ibu datang bulan lagi. Ibu datang bulan lagi, oh itu Iya, wajar Bu. tapi itu kayak pendarahan. Ya banyak banget, sampai 1 bungkus itu kan kemarin sih 20 udah kepake 4 nggak 6 gitu kan, itu sampai 2 hari habis. 3 bulan gak menstruasi, terus tiba-tiba menstruasi. Berarti masih di fase premenopause. Terus tapi nanti setelah menstruasi yang terakhir itu ibu nggak menstruasi selama 12 bulan, berarti ibu udah di fase menopause. Mungkin ya udah 50 kan, ibu 50 lebih kan. Mungkin yang tadi itu keluar banyak darahnya itu karena udah 3 bulan haid gitu. Ya kemarin dokter juga bilang gitu sih. Iya. Terus sampai 2 USG juga kemarin. Terima kasih Ibu atas waktu dan perhatian Ibu karena telah menjadi responden saya. Semoga
semoga informasi yang saya berikan atau edukasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk ibu. Oke, sama-sama. Yes.